Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu saudara keluarga besar GPDI Elsada Magelang dimanapun berada. Mari tidak dibatasi dimanapun kita berada, kita selalu mengatakan revival itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari sama-sama, revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan menyertai kita bersama-sama untuk terus menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan melalui kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 30 ayat 13. Amsal 30 ayat 13 kita baca, dan lebih baik kalau kita dapat menghafalnya Bapak Ibu Saudara ya. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Saya ulangi, ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Puji Tuhan, hari ini judul renungan kita adalah angkuh. Nah, angkuh Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak hanya dimiliki oleh sekelompok orang atau satu golongan orang, meskipun firman Tuhan katakan ada keturunan yang berpandangan angkuh. Tidak hanya kelompok tertentu yang kehidupannya angkuh. Kalau kita merenungkan dalam kehidupan kita, semua orang itu tidak menutup kemungkinan untuk dia tidak memiliki perilaku angkuh. Angkuh dapat ada di setiap orang, bahkan juga bisa ada di dalam kehidupan orang percaya. Karena angkuh itu merupakan sikap hidup seseorang ya. Nah, sikap hidup angkuh dimiliki oleh orang-orang yang merasa dirinya lebih baik, lebih hebat, lebih benar dari orang lain. Nah, kadang-kadang pun Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita berkaca atau bertindak dari sikap hidup angkuh dimiliki oleh orang-orang yang merasa dirinya baik, lebih hebat daripada orang lain, lebih daripada orang lain. Tentu tidak selamanya juga demikian. Kadang-kadang sikap angkuh ini bisa muncul dengan sendirinya dalam kehidupan setiap orang dan juga dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, dalam kitab Amsal selalu mendidik kita tentang hal-hal kecil yang akan terjadi dalam hidup kita dan mungkin tiba-tiba ada. Oleh karena itu kisah kitab Amsal ini memang benar menjadi cermin bagi saya, bagi Bapak Ibu saudara sekalian setiap waktu, setiap hari dalam langkah kehidupan kita. Ini adalah pengakuan ya dari seorang yang dituliskan namanya Agur bin Yake di dalam Amsal pasal 30. Agur bin Yake, dia mengakui di hadapan Tuhan tentang kelemahannya, kekurangannya dalam pengenalannya akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seseorang akan lebih baik dan sangat bagus ketika setiap waktu kita merefleksi hidup kita ini. Refleksi tidak hanya kegiatan sehari-hari yang kita lakukan dalam hidup kita, tapi juga kita dapat memeriksa kehidupan kita, merenungkan kehidupan kita, apakah masih ada sikap-sikap yang berlawanan, yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah yang benar, yang adalah kebenaran. Nah, oleh karena itu kita belajar dari kitab Amsal. Di sini hanya satu tingkah atau sikap yang nampak, yang terlihat dari kehidupan kita Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan bahwa keturunan yang ayat 13, keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada satu sikap yang terlihat dalam kehidupan orang yang angkuh, dikatakan terangkat kelopak matanya. Saya masih ingat ketika saya umur SMA, pulang sekolah karena berkeringat jalan kaki Bapak Ibu Saudara, ketika sampai di rumah, saya baru masuk pintu, saya langsung ditegur oleh ipar saya dan memanggil saya dengan nada yang agak tinggi. Saya pikir dari pagi ketika berangkat sekolah saya tidak punya kesalahan di rumah. Dan dia langsung sidang saya, dia berkata, "Kenapa kamu buat alismu terangkat ke atas? Kenapa kamu buat alismu kelopak matamu ya terangkat ke atas?"
dia melihat alis saya itu agak terangkat Bapak Ibu Saudara ya. Saya heran, saya nggak pernah cukur alis, membuat-buat alis saya seperti alis yang terangkat ya. Dan saya katakan saya tidak apa-apakan alisnya. Lalu dia suruh mendekat lagi. Ternyata alis saya ini berubah bentuk karena terkena keringat Bapak Ibu Saudara ya. Nah, oleh karena itu ayat firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa ada keturunan yang berpandangan angkuh yang terangkat kelopak matanya. Bagian kelopak mata orang yang angkuh itu akan terlihat terangkat ketika dia mulai angkuh Bapak Ibu Saudara ya. Nah, angkuh tidak jauh berbeda dengan kesombongan. Angkuh juga cerminan dari sombong. Sombong itu juga ada keangkuhan dalam hidupnya sehingga dia dapat sombong. Nah, angkuh ini bisa terdapat dalam setiap diri orang, setiap diri kita masing-masing. Keangkuhan maupun kesombongan sama-sama tidak disukai oleh Tuhan. Sama-sama sikap hidup yang bertentangan dengan apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita periksa hidup kita. Apakah saya mungkin masih sering angkuh? Ini juga pelajaran penting bagi saya Bapak Ibu Saudara ya. Setiap hari dalam kehidupan saya, mungkin saya setiap hari juga bisa saja angkuh. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dimanapun saya berada mungkin saya bisa angkuh. Oleh karena itu mari kita introspeksi diri bersama-sama melalui ayat firman Tuhan ini. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat beberapa ciri dari orang yang angkuh. Ada banyak ciri yang lain. Bapak Ibu boleh tambahkan kalau Bapak Ibu Saudara menemukan ciri orang angkuh yang lain. Di sini saya mencatat bahwa ciri-ciri orang angkuh yang pertama, sinis. Dia suka sinis kepada orang lain. Matanya tidak akan berdiam diri ketika melihat orang yang dia tidak sukai ataupun orang yang mungkin dia bisa sinis ya. Matanya akan sinis sana sini. Dan orang itu terlihat melakukan sinis kepada orang lain tentu dari kelopak matanya, dari matanya. Nah Bapak Ibu jaga baik-baik mata kita ya. Selain hanya boleh melihat hal-hal yang benar. Dan mata ini adalah pelita tubuh, firman Tuhan katakan jaga. Jangan sampai kelopak mata kita terangkat hanya karena kita sinis kepada orang lain. Supaya kita tidak tergolong termasuk orang yang angkuh. Nah yang kedua dikatakan bahwa ciri-ciri orang yang angkuh adalah bermulut manis. Selain kelopak matanya terangkat ketika sinis kepada orang lain, juga dalam kelopak mata yang sinis ya, dalam kesinisannya kepada orang lain dia dapat berkata-kata manis kepada orang yang tadi mungkin adalah orang yang diperlakukan sinis hanya untuk tidak ditolak dan tetap mendapatkan keuntungan. Orang yang sombong, orang yang angkuh itu selalu ingin mendapatkan keuntungan dari diri orang lain Bapak Ibu Saudara ya. Nah berikut, orang angkuh itu ternyata punya sikap malas karena kemalasan dirinya menimbulkan keangkuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau masih ada sedikit-sedikit kemalasan dalam hidup kita, mari kita tanggalkan hal itu ya. Revival, berubah menjadi orang yang lebih rajin. Tinggalkan sedikit-sedikit menjadi rajinnya lebih banyak lagi supaya tidak ada kemalasan dalam hidup kita. Belajar sama-sama. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang luput. Saya pun belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu bangkit di dalam Tuhan ya. Yang berikut ciri-ciri orang yang angkuh, tidak berbagi. Enggan sekali berbagi. Terlebih lagi berbagi tentang kelebihannya, kepintarannya. Karena dia hanya ingin menonjol sendiri. Hanya ingin dilihat oleh orang lain, diakui oleh banyak orang. Inilah ciri-ciri keangkuhan. Oleh karena itu dalam bidang apapun yang kita lakukan, mari jangan ada sikap angkuh Bapak Ibu Saudara. Miliki rendah hati. Makanya firman Tuhan, Yesus mengakui, dia berkata di dalam Injil, aku rendah hati, aku lemah lembut. Lebih baik kita memiliki sikap hidup seperti Tuhan Yesus yang selalu rendah hati kepada siapapun, menghadapi pembesar, menghadapi orang miskin, menghadapi orang yang tidak berdaya. Tuhan Yesus tetap sama, rendah hati dan tidak sombong, penuh kasih sayang. Oleh karena itu tolak keangkuhan dari hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin mau muncul keangkuhan itu, katakan, Roh Kudus tolong saya, berikan saya kerendahan hati supaya kita bisa tersenyum dengan indah.
Orang lain tidak tahu kita sedang berperang melawan keangkuhan, menolak keangkuhan kita, menekan keangkuhan kita dengan tersenyum indah kepada orang lain. Miliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Agur mengakui keterbatasannya tentang pengenalannya akan Tuhan. Agur mengakui keterbatasannya dalam mengenal Allah. Oleh karena itu pun saya, Bapak Ibu Saudara, kita semua masih terbatas dalam pengenalan kita akan Tuhan. Maka dari itu kita akan terus belajar mengenal Tuhan lebih jauh, lebih dalam lagi. Supaya kita dapat melakukan apa yang Dia inginkan lewat pengenalan kita terhadap Dia. Dan dampak sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan ya. Di sini Agur tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Artinya masih kurang. Dia merasa dirinya masih kurang terhadap pengenalannya akan Tuhan. Dan dampak sikap hidup yang seperti Agur, hidup yang benar di hadapan Tuhan akan juga berwujud dalam sikap hidup kita terhadap orang lain. Tadi yang saya jelaskan, sikap hidup kita terhadap orang lain. Tetapi kalau sikap hidup kita terhadap Tuhan baik, pengenalan kita terhadap Tuhan baik, pengenalan hidup kita terhadap Tuhan begitu dalam, termasuk tentang kelopak mata yang terangkat, kita tahu bahwa itu tidak baik kita lakukan, maka hubungan kita dengan orang lain pun akan terjalin dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mulai hari ini terlebih mungkin kami ibu-ibu, Bapak Ibu Saudara ya, yang mungkin selalu membuat alis kami terlihat indah, nah kelopak mata kami terlihat indah. Mari biarlah itu indah, selalu indah dipandang, tapi tidak menjadi suatu yang dapat menunjukkan keangkuhan hidup kita dengan dikatakan firman Tuhan terangkat kelopak matanya. Ketika mungkin kita menunjukkan sukacita pun kadang-kadang kelopak mata kita itu dapat terangkat. Tetapi orang dapat menilai mana kelopak mata yang terangkat karena keangkuhan atau karena kebaikan. Segala sesuatu yang berasal dari hati orang lain dapat merasakan, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau itu berasal dari kebaikan hati kita, maka orang lain akan terberkati. Oleh karena itu mari kita minta Tuhan menyertai kehidupan kita. Roh Kudus terus memimpin langkah kehidupan kita agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan melalui gerakan-gerakan organ tubuh kita ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita terus setia kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menyaksikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan berdoa menutup renungan kita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu, berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang Engkau sudah berikan di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan mengenal hal-hal kecil yang harus kami tanggalkan, yang kami harus buang dari kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Agar kehidupan kami menjadi layak, menjadi berkenan, dan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Kalau kami masih angkuh selama ini, Tuhan tolong kami agar kami dapat meninggalkan sikap hidup keangkuhan itu dalam hidup kami Tuhan, agar hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah, penuhilah hidup keluarga GPD Elsade Magelang dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.